Selamat sore ya para pemirsa dimanapun berada. Saat ini tanggal 13 ya Juni 2020. Kita berada di kebun Pak Beni ya. Pada saat syuting live di TVRI kemarin, posisi Pak Beni itu di kebun tumpang sari, pepaya dan porang. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore, Pak. Ya. Ini ngomong-ngomong, kok bisa nanam pepaya dan porang ini secara singkat bagaimana ini ceritanya? Ya, singkatnya saya nanam porang dulu, Pak. Sedangkan porang itu kan butuh sedikit naungan, ya, pencahayaan. Akhirnya saya berpikir naungan apa yang saya harus berikan gitu kan, dan menghasilkan terus begitu kan. Ya, di dalam naungan kan banyak, bisa pisang, bisa juga pohon-pohonan atau sengon lah, apa jati. Nah, saya berpikir bagaimana mencari naungan yang setiap minggunya itu bisa menghasilkan uang gitu, sambil menunggu orang panen kita juga dapat hasil dari naungan itu gitu. Akhirnya saya putuskan untuk memberikan naungan pepaya ini. Jadi ini saya awalnya Gitu ya. Jadi akhirnya tanaman pepaya ini sudah mulai ini kelihatannya sudah mulai berbuah Pak Beni ya ini. sudah mulai. Ini kalau ngelihat buahnya kayak gini, kalau nggak salah ya, kebiasaan saya ini udah usia 4,5 bulan ini kurang lebih. Iya, betul, Pak. Kurang lebih lah ya. Nah ini jadi semua. Ini di 3 bulan lagi akan petik ya. Dan petik sampai bisa 7 bulan Pak Beni. Kalau posisinya kayak gini ya, menurut jawaban-jawaban kita dan panduan kita selama Pak Beni bertanya kan, hasilnya kan ini maksimal ya, nggak ada hama ya. Iya. Ini kalau kita goyang nggak ada yang terbang, bukti itu nggak ada hama ya. Dan ini akan panen, sekali lagi akan panen. Ada 500 pohon kalau nggak salah ini ya. Nah, sebelum porang-porang ini panen, tentunya bagi penanam atau khusus Pak Beni akan ditopang oleh hasil panen pepaya California itu ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini ada kataknya Pak Beni ya. Nah, pertumbuhan porang kayak gini. Ini bisa berapa kali lipat ya Pak Beni? Ini bisa 4 kali, 5 kali, Pak. Nah, kalau bibitnya kecil, tapi tanahnya dan pupuknya bagus, ini ternyata bisa 4 kali lipat ini ya, dari tanaman awal. Dan yang berikutnya nanti akan lebih besar dari yang kedua. Yang kedua akan lebih besar daripada yang. Nah ini masih di tanggal 13 ya Juni 2020. Ini kondisi tanaman masih segar bugar ya, karena pengaruh tumpang sari tadi. Ini kecil, masih satu rokok ya, satu rokok sampurna itu ya. Terus yang kedua ini sudah agak besar dikit ya, ini udah ada katak, tapi keduanya ada katak ya, walaupun kecil ada ya. Ampuhnya lagi yang kedua ini, yang ketiga ini sebesar jempol saya ini. Ini Pak Beni ya, luar biasanya ini. Dan kondisinya, nah, ini mau tumbuh katak juga, ini belum maksimal ya. Padahal masih sudah bulan 6 ya, tanggal 13 2020. Ini pemirsa buktinya ya. Oke ya, tadi semakin, nah ini yang dari kecil Pak Di ya. Ya. Tambah besar, dan yang ketiga ini luar biasa ini ya. Besar. Terus kataknya udah tumbuh ya. Besar. Nah, menurut Pak Adi, hal seperti ini menguntungkan apa tidak, kombinasi kayak gini nih? Sangat menguntungkan sekali, karena tiap minggu nanti dapatnya dari pepaya. Panen pepaya ini ya. Iya. Terus belum lagi ini nanti kalau sudah ripa, kataknya bisa
Pak Beni, tadi udah dapat kata ya tadi ada ya, ada sebagian kata yang ripah ya. Oh sudah Pak. Mana Pak Beni? Kataknya juga sambil saya merawat jalan-jalan. Ya, saya Cari uang. Ya ini sudah 5 kiloan Pak. Nah, itu ya, itu Pak Di. Nah ini tadi sama jalan-jalan ya, dia dapat kata. Yang ripah saya ambil. Nah, katanya besar-besar pula ini ya. Ini kalau umbinya udah 2 kiloan ini Pak, kalau segini. Satu musim. Iya, Katak super kan. Lihat dari kataknya ini kan. Gitu. Isi di bawah 50 itu ya. Iya, ini di bawah. Isinya per kilo. Ya, per kilo. Nah, terus pesannya Pak Adi sama Pak Beni, ini Pak Adi dulu, kepada teman-teman dimanapun berada bagaimana? Para teman-teman yang melihat tayangan ini bisa mencontoh hasil karya dari Pak Beni ini, penanaman porang Tumpang sari dengan pepaya California. Oke. Terima kasih. Untuk Pak Beni bagaimana apresiasi pada teman-teman pemirsa? Ya, saya menghimbau khususnya kepada petani muda ya. Milenial ya. Saya punya passion di petani muda. Ya, ayo kita berubah ya, arahkan ke pertanian lagi. Jadi kenapa kita harus memikirkan juga nasib ke depan ini bagus sekali peluangnya gitu. Oke. Jadi dan kita juga harus melihat peluangnya ini, orang ini besar sekali. Ya, kebutuhannya dunia gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Beni ya. Terima kasih. Tapi kok ada sih gini. Nah, begitulah pesan dari sahabat kita ya, Bapak Beni sebagai Ketua Kelompok Tani dan Pak Adi sebagai pengamat ya dari wartawan online di Jombang ya. Kita lihat ya, betapa menyenangkan ya ini. Nah, kelihatan bahwa ini adalah betul-betul ATM pedesaan ya. Sekali lagi inilah yang disebut ATM pedesaan, tanaman komoditas ekspor ya, dan tanaman bergizi babuan yang bernilai, keduanya itu bernilai ekonomis tinggi ya. Kalau sudah punya 1 hektar ya kurang lebih nilainya bukan ratusan juta, tapi dari kedua tanaman ini akan bisa mencapai miliaran rupiah. Dari saya, Bapak Dwi Sulistyo, mengucapkan selamat sore.